Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran PPKN oleh saya Ratnowo SPD sebagai guru mata pelajaran PPKN. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.5, yaitu sistem politik di Indonesia. Sebelum kita belajar mengenai sistem politik di Indonesia, mari kita lihat peta konsep pada materi ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Yang kedua, kita nantinya akan membahas menguraikan partai politik Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai partisipasi politik. Jadi ada 3 materi yang akan kita bahas. Nantinya 3 materi ini akan kita jadikan 3 pertemuan. Jadi untuk pertemuan yang pertama kali ini kita akan membahas mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita sampaikan juga mengenai tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran ini merupakan sesuatu yang harus Anda kuasai atau Anda capai pada pembelajaran pertemuan yang pertama ini. Apa saja tujuan pembelajaran pada kali ini? Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sistem politik. Yang kedua, menjelaskan pengertian suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Yang ketiga, yaitu menunjukkan contoh suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Mari kita simak tayangan berikutnya yang tentunya nantinya akan berhubungan dengan tujuan pembelajaran ini. Oke, yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian sistem politik, mulai dari pengertiannya yaitu mengenai pengertian sistem. Sistem adalah suatu totalitas yang terdiri atas komponen-komponen atau unsur-unsur yang satu sama lain berbeda, tetapi saling berkaitan dalam suatu pola atau model yang mantap, sehingga dapat diterapkan secara konsisten. Jadi sistem itu adalah terdiri dari beberapa unsur atau bagian atau komponen yang tentunya mereka berbeda tapi saling berkaitan. Contohnya kalau yang lebih mudah saja mengenai komputer misalkan, maka komputer itu ada layarnya, ada CPU-nya, ada keyboardnya, atau mungkin ada mouse-nya. Itu bagian-bagiannya, unsur-unsurnya, yang mana unsur-unsur tadi berbeda tapi saling berkaitan dan membentuk suatu pola atau model tertentu yang bisa diterapkan, bisa digunakan secara terus-menerus atau konsisten. Atau dalam sistem kenegaraan kita misalkan sistem kenegaraan, berarti sistem juga. Apa di situ? Kita lihat ada presiden, ada DPR, ada MA, ada BPK dan lain sebagainya. Mereka berbeda-beda, tugasnya juga berbeda-beda, tapi mereka itu saling berhubungan dan tentunya mereka juga merupakan sesuatu yang bisa diterapkan secara konsisten. Kemudian
politik. Apa itu politik? Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Jadi intinya politik itu adalah kegiatan suatu negara. Semua kegiatan suatu negara itu dikatakan politik. Karena banyaknya kegiatan negara, maka di sini dibedakan jadi dua, yaitu menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan. Menentukan tujuan, misalkan kita bentuk peraturan kita mau kemana, apa yang kita bangun tahap 5 tahun ke depan ini misalnya, dituangkan dalam suatu undang-undang, maka nanti akan dilaksanakan oleh badan eksekutif atau pemerintahan. Nah, itu adalah contoh daripada kegiatan suatu negara atau politik. Kemudian kalau kita gabung, pengertian sistem politik adalah sistem politik pada hakikatnya melaksanakan fungsi-fungsi mempertahankan kesatuan masyarakat, menyesuaikan dan mengubah unsur pertautan hubungan agama serta sistem ekonomi, melindungi kesatuan sistem politik dari ancaman luar atau mengembangkannya ke masyarakat lain. Ini adalah kesimpulan atau gabungan dari pengertian tadi. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai infrastruktur politik. Apa itu infrastruktur politik? Adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya dapat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung pada lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Yang perlu kita garis bawahi, infrastruktur politik itu adalah pertama, lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, kegiatannya, aktivitasnya itu berpengaruh kepada lembaga negara, namun secara tidak langsung. Langsung itu hanya kadang-kadang bisa sih langsung, tapi banyaknya tidak langsung karena mereka bukan lembaga negara. Nah, itu adalah infrastruktur politik. Kemudian kita jelaskan mengenai contoh infrastruktur politik di Indonesia. Yang pertama yaitu partai politik, political party. Yang B, kelompok kepentingan, interest group. Yang C, kelompok penekan, pressure group. Yang D, media komunikasi politik, media of political communication. E, kelompok wartawan, journalist group. F, kelompok mahasiswa, studying group. Dan G, tokoh politik atau political figure. Selanjutnya kita lanjutkan, apa itu partai politik? Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota atau masyarakat atau bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi partai politik ini adalah salah satu infrastruktur politik yang kegiatannya, aktivitasnya itu berpengaruh langsung maupun tidak langsung. Berpengaruh langsung karena anggota partai politik itu biasanya menjadi anggota dewan atau DPR, maka bisa dikatakan pengaruhnya langsung. Tidak langsung, bisa jadi
kelompok lain selain partai politik, mereka nanti akan mengusulkan yang tentunya usulan-usulan itu bisa diterima dan juga bisa tidak. Selanjutnya, infrastruktur yang kedua yaitu kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah kelompok masyarakat yang bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya. Kelompok ini tepatnya menampung saran, kritik, dan tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat serta menyampaikan kepada sistem politik yang ada. Kita contohkan di gambar ini adalah mengenai kelompok kepentingan. Kelompoknya siapa di sini? Kita contohkan adalah kelompok pekerja atau kaum buruh misalkan. Mereka menyampaikan aspirasinya yang tentunya ingin didengar oleh lembaga negara atau kelompok sistem politik yang ada. Ini adalah kelompok kepentingan. Kepentingan siapa? Yaitu kepentingan kaum buruh. Kepentingan kaum buruh. Kemudian selanjutnya adalah kelompok penekan, pressure group. Apa itu kelompok penekan? Yaitu kelompok yang melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik lain dengan tujuan membuat dunia perpolitikan menjadi maju karena perbaikan dari kekurangan-kekurangan yang disampaikan oleh para kritikus. Sebagai contoh, kelompok penekan ini kemarin beberapa hari yang lalu itu kedutaan besar Prancis di Indonesia didemo karena akibat dari pernyataan Presiden Prancis yang sangat menyinggung umat Islam seluruh dunia. Maka mereka menyampaikan kritikan-kritikan, yaitu kelompok penekan. Kelompok penekan. Kemudian kita lanjutkan, yaitu media of political communication, yaitu media komunikasi politik. Apa itu media komunikasi politik? Adalah benda mati yang sebagai perantara penyebar dan pemberitaan. Singkat kata, alat komunikasi politik. Misalkan kita demo menyampaikan kehendak rakyat, aspirasi rakyat, tapi nggak ada yang menyampaikan. Maka inilah yang menyampaikan, yaitu melalui televisi atau radio atau internet, surat kabar, atau bahkan demo itu sendiri dan lain sebagainya. Kemudian infrastruktur politik selanjutnya yaitu jurnalis group atau kelompok wartawan. Kelompok wartawan adalah kelompok yang membuat berita dan memberitakan hal-hal baru tentang politik. Mereka harus mengumpulkan informasi yang sebenar-benarnya dari sumber-sumber yang tajam dan terpercaya. Karena informasi ini lalu akan disebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat tahu tentang perkembangan yang terjadi di dunia politik saat ini. Ini adalah kelompok wartawan. Selanjutnya kelompok pelajar. Kelompok pelajar di sini yang kami maksud adalah kelompok mahasiswa, yaitu kelompok mahasiswa yang sedang belajar tentang politik di universitasnya masing-masing. Kelompok ini biasanya sering mengkritik tentang keadaan politik negara dengan berbagai cara. Ini yang sering kita lihat, dan menurut saya ini yang paling aktif dalam mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa kurang berpihak kepada rakyat. Kemudian politik figur atau figur politik, yaitu orang-orang yang lalu lalang atau bekerja di dunia politik dan eksis di kalangan masyarakat, berperan penting dalam mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh dalam suatu wilayah. Figur politik atau tokoh politik, contohnya di sini gambarnya
Siapa ini? Refli Harun, Dr. Refli Harun. Nah, ini adalah figur atau tokoh politik dan pakar dari hukum tata negara. Nah, mengenai politik atau negara, kadang kita akan mendengar dari pendapat atau keputusan dari tokoh ini tadi. Maka nantinya menjadikan masukan baik itu ke pihak kenegaraan maupun juga masukan pada masyarakat. Mungkin itu mengenai infrastruktur politik dan macam-macamnya. Tapi kita lanjut, masih ingat yang kedua atau selain infrastruktur politik ada juga suprastruktur politik. Maka kita bahas selanjutnya yaitu suprastruktur politik. Pengertiannya, suprastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga-lembaga negara yang dalam aktivitasnya berpengaruh langsung pada sistem politik suatu negara. Kalau tadi infrastruktur itu lembaga masyarakat, tapi kalau suprastruktur itu adalah lembaga negara. Tentunya kalau di bab awal itu ada lembaga-lembaga negara, ada MPR, DPR, Presiden, MA, MK, BPK dan sebagainya. Nah, itulah yang termasuk lembaga-lembaga negara atau di sini digolongkan menjadi suprastruktur politik. Oke, apa itu suprastruktur politik? Yang pertama yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, mengenai MPR itu sudah kita bahas, ini semua sudah kita bahas, kita ulang lagi. MPR itu anggotanya atau terdiri dari DPR dan DPD. Makanya nanti kalau ada pertanyaan misalkan anggota daripada MPR bisa jadi adalah DPR. Seseorang menjadi DPR pasti menjadi MPR. Coba kita ulang. Perhatikan, anggota DPR pasti anggota MPR. Tapi kalau anggota MPR belum tentu anggota DPR. Mengapa? Karena MPR terdiri anggotanya ada dua, DPR dan DPD. Nah, bisa jadi mereka tidak anggota DPR tapi anggota DPD. Anggota DPD pasti anggota MPR, ya kan? Nah, itu dibolak-balik. Oke, yang kedua, suprastruktur politik yang kedua adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ada berapa anggotanya sekarang? Nah, DPR itu ada 570 anggota DPR. DPR pusat ini maksudnya ya, DPR pusat. Yang ketiga yaitu DPD. Apa itu DPD? Dewan Perwakilan Daerah, yang mana dalam MPR itu anggotanya DPD, yang mana DPD itu diambil dari setiap daerah, setiap provinsi. Jadi setiap provinsi harus ada utusan 4 wakilnya yang untuk menyampaikan aspirasinya mengenai daerahnya. Itu adalah tugas atau wewenang dari DPD. Kemudian yang keempat yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ini juga lembaga negara dan juga kelompok suprastruktur politik. Yang selanjutnya yaitu Presiden. Nah, Presiden. Gambarnya Pak siapa ini? Yaitu Jokowi. Nah, ya kenalnya Jokowi. Nama lengkapnya adalah Joko Widodo. Nah, ini. Selanjutnya contoh suprastruktur politik yang terakhir yaitu MA atau MK. Ini ada dua, yaitu MA Mahkamah Agung dan MK itu adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, mengenai ini semua sudah kita bahas di KD 3.1 yang pertama dulu. Nah, silakan dilihat lagi catatan atau dokumen Anda masing-masing. Dan mungkin sampai sini dulu pertemuan yang pertama ini.
Jika kurang jelas, Anda bisa mengulang-ulang dari tutorial ini atau video pembelajaran ini, dan juga tidak menutup kemungkinan Anda bisa mencari sumber belajar yang lain atau video yang lain, tentunya yang relevan. Dari saya kita akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.